Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Judul dari perikop hari ini adalah mereka itu bagikan domba-domba tak bergembala. Bagi saya, sesuai dengan renungan saya yang akan saya sharingkan, kita semua membutuhkan gembala. Baik secara pribadi, baik secara keluarga, hidup berkeluarga, baik secara komunitas, baik secara gerejawi, itu membutuhkan gembala. Banyak di antara kita gereja-gereja yang tidak bergembala. Artinya gereja-gereja itu memang ada gembalanya, tetapi gembala-gembala itu pun semestinya juga membutuhkan gembala. Demikian pula kita di masyarakat juga membutuhkan gembala, atau membutuhkan pemimpin, atau membutuhkan pengayom dan seterusnya. Di dalam keluarga juga demikian. Juga terlebih-lebih kita masing-masing juga membutuhkan gembala. Mari kita dengarkan bacaan hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya katakan kita sebenarnya, atau saya pribadi sebenarnya juga memerlukan atau membutuhkan gembala. Gembala kita adalah Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, kenapa kita membutuhkan gembala? Apakah fungsi gembala? Kalau di dalam gereja kita, gembala kita adalah pastor kita, atau memang pastor itu juga artinya ya gembala. Nah, di dalam keluarga semestinya Bapak Ibu menjadi gembala bagi umatnya. Semestinya pimpinan-pimpinan di dalam kehidupan gereja itu juga menjadi gembala-gembala bagi mereka yang dipimpin. Atau di dalam kehidupan bermasyarakat, para pemimpin itu juga menjadi gembala bagi yang dipimpin. Lalu pertanyaannya sekali lagi, gembala itu bagaimana? Apa yang kita butuhkan dari dia? Apa yang menjadi fungsi gembala? Salah satu atau beberapa bagian yang mungkin menjadi fungsi gembala adalah juga yang pertama, kita bisa memperhatikan yang pertama ya, kita bisa melihat kehidupan gembala di kampung. Sekarang ini banyak orang yang memelihara kambing, domba di rumahnya dengan cara yang modern.
Tapi zaman dulu orang memberi makan kambing dombanya di tempat lain, tidak di rumahnya atau pekarangan rumahnya saja. Lalu tiap hari dia harus keluar ke Tanah Lapang misalnya, lalu balik lagi ke situ. Itu bisa untuk menjadi, ini loh caranya gembala itu seperti ini. Lalu yang pertama-tama apa? Gembala itu tiap pagi, tiap hari misalnya, ya harus mengeluarkan, harus memberi tempat yang baik terlebih dahulu. Lalu tiap hari memberi makan dengan cara apa? Membawanya ke tempat yang banyak rumputnya, memberi minum. Lalu kalau sudah panas bawa pulang atau dibiarkan saja tetapi diberi minum. Lalu sorenya dibawa pulang. Lalu harus di rumah dijaga juga. Kalau sedang bunting lalu beranak, itu juga harus diperhatikan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini salah satu. Nah, di dalam gereja, di dalam hidup berkeluarga kita juga ada yang punya fungsi-fungsi kegembalaan itu yang mungkin bisa digali lebih lanjut. Tidak hanya mengajar, tidak hanya membimbing, tidak hanya melayani, tidak hanya memberi perawatan, tetapi saya melihatnya bahwa kita mempunyai gembala yang baik. Gembala yang baik kita adalah Tuhan Yesus. Mazmur juga sudah mengatakan demikian. Kita kalau di dalam perlindungan gembala, kita akan tidak pernah kekurangan. Kita dalam kelimpahan. Di luar sana, di luar gereja, mungkin tidak mengenal seperti itu. Dan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terpisah, orang-orang Protestan, kegembalaannya pendek-pendek, tidak panjang seperti orang Katolik yang kegembalaannya sampai kepada paus. Ketika jalur kegembalaannya pendek, maka kegembalaan itu saya kira kurang penuh. Artinya, apakah gembala itu memang sudah menyerupai Tuhan kita? Apakah dia sudah memaknainya secara penuh seperti Tuhan kita? Kalau di dalam kegembalaan di dalam gereja saja sampai pada paus membutuhkan banyak orang yang membantu untuk paus membuat macam keputusan dan seterusnya. Bagaimana kalau kegembalaan itu jalurnya pendek? Apakah siapakah yang memberi syarat? Siapakah yang memberikan pendapat, pandangan untuk sebuah keputusan? Demikian pula di dalam keluarga, Bapak Ibu selalu cerita atau omong-omong supaya bisa memberikan keputusan yang benar. Di dalam gereja kita, paroki kita masih ada wakil dewan, ketua dewan, lalu ada dewan paroki, dewan harian. Nah, itu semestinya juga menjadi bagian dari gembala untuk memberikan pelayanan, keputusan atau apapun sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, teman-teman kita yang tidak sama, tidak mengetahui, tidak percaya kepada Kristus, siapakah gembala-gembala mereka? Apakah si A atau si B, ataukah seperti kita yang adalah orang Kristiani? Yang benar memang, yang benar kita memberikan kata gembala kepada pemimpin kita, kata gembala kepada orang yang melayani kita, kepada kita yang memimpin kita. Namun yang mau saya sampaikan yang lebih dalam adalah bahwa kita semua mempunyai gembala, yaitu Tuhan Yesus, yang tidak saja memberikan bimbingan, pengajaran secara duniawi, tetapi dia memberikan dirinya sendiri
untuk merawat kita. Tidak saja perawatan duniawi, tetapi terlebih-lebih adalah perawatan rohani. Kita dibimbing, kita diarahkan, kita dilayani untuk mengarahkan kita pribadi masing-masing kepada Tuhan Yesus, kepada keselamatan. Amin. Berkah dalam.